Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada Amazfit GTS 2 Mini, smartwatch yang Amazfit peruntukan lebih ke fashion. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, desainnya memang ini cocok banget ya buat digunakan sebagai fashion, buat gaya-gayaan. Dan kalau kamu cek juga di amazfit.com, smartwatch ini tuh masuk ke kategori fashion, bukan ke kategori sport. Tapi meskipun begitu, bukan berarti smartwatch ini nggak bisa dipakai buat olahraga. Ya, namanya juga smartwatch atau fitness tracker, pasti bisa dipakai olahraga. Dan tagline yang mereka berikan di GTS 2 Mini ini adalah mini size max power. Yap, ukurannya memang mini, kecil. Yuk, kita ukur aja langsung. Ini tingginya 40, sekian loh ya. Jadi nggak sampai 41 mm. Kemudian ketebalannya juga hanya 11 mm dengan bobot total yang super ringan 31 gram aja. Jadi memang nggak salah sih mereka menyebut ini tuh mini size. Ya memang mini, kecil banget dan juga ringan. Bahkan saya pakai smartwatch ini tuh nggak kerasa kayak pakai smartwatch gitu. Saking ringannya. Dan bobot yang ringan di GTS 2 Mini ini kayak karena materialnya bukan metal ya. Ini hybrid. Untuk bagian atasnya ini yang warna silver ya, ini memang dari metal. Tapi sisanya atau lebih banyak menggunakan PC. Ya, dari samping sini sampai ke belakang ini semuanya PC alias polikarbonat. Yang berbahan metal hanya bagian-bagian sampingnya aja dan juga bagian ini tombol. Jadi wajar ya kalau bobotnya ringan, tapi meskipun terbuat dari kebanyakan bahannya polikarbonat, smartwatch ini durability-nya atau build quality-nya cakep. Untuk kacanya sayang sekali saya tidak dapat keterangan ya, ini jenis kaca apa, tapi kalau saya ketuk-ketuk ini lumayan sih, lumayan kokoh. Kacanya juga udah menggunakan 2.5D glass, jadi sampingannya ini udah melengkung loh. Kemudian gak gampang juga meninggalkan jejak sidik jari, cakep ya. Dan ini untuk strapnya, ini saya juga suka ya, lembut. By the way, kalau kita bandingkan dengan yang di bawahnya memang mirip sih. Ya, dengan Amazfit BPU Pro ini material strapnya mirip. Ini bakalnya masih menggunakan plastik ya. Dan penyangganya ada satu aja. Kemudian max power. Kenapa Amazfit menyebutkan smartwatch ini tuh max power? Ya meskipun baterainya 220 mAh, tapi ternyata meskipun kecil, ukurannya kecil, baterainya kecil, daya tahannya hampir sama ya dengan smartwatch mereka yang ukurannya jauh lebih besar 46 mm. Hitung-hitungan saya setelah menggunakan Amazfit ini kurang lebih 3 hari, ini bisa bertahan sampai 1 mingguan. Dan konsumsi baterai ketika menggunakan GPS kurang lebih 25 menit, ini hanya berkurang 1%. Cakep sih. Dan aspek lain yang bikin betah di smartwatch mungil ini adalah kualitas layarnya. Ya, smartwatch kecil ini udah menggunakan display AMOLED di ukuran layar seluas 1,55 inci. Warnanya vibrant, itu khas AMOLED lah ya, jangan diragukan lagi. Dan hitamnya juga pastinya pekat. Yang agak kurang sih di bagian brightness-nya ya. Kalau kita gunakan di kondisi outdoor ini nggak begitu jelas banget, tapi masih bisa terlihat kok. Tapi meskipun begitu, smartwatch ini udah ada auto brightness. Jadi nggak perlu ribet lah atur-atur kecerahan kalau kita lagi masuk ruangan dan keluar ruangan. Dan untuk UI-nya, karena smartwatch ini masuk ke generasi kedua Amazfit, jadi belum menggunakan ZOS. Ya, ini tampilan quick settingnya, hanya ada 4 opsi ya di sini. Kita lihat dulu bagian setting. Nah di bagian settingnya lumayan lengkap. Ini salah satu yang paling lengkap sih. Amazfit memang bagus di bagian setting. Ada wajah jam, level baterai, kemudian padamkan wajah jam. Nah, bagi yang bingung, padamkan wajah jam ini adalah AOD. Ya, smartwatch ini udah mendukung AOD ya, karena udah menggunakan AMOLED juga kan. Dan menariknya, AOD di smartwatch ini bisa mengikuti wajah jam. Kemudian layar mati otomatis ya, maksimal 15 detik ya, pengaturan kunci layar. Kemudian kita juga bisa mengatur rest to wake-nya, menyala saat notifikasi, preferensi. Nah ini yang jarang ada nih di smartwatch lainnya. Bagian preferensi ini lumayan lengkap sih, ini khas Amazfit banget. Next, kalau kita tarik dari samping kiri atau samping kanan, ini masuk ke bagian widget ya. Dan ini tampilan widgetnya, kita bisa atur-atur melalui aplikasi Z. By the way di sini udah built-in Alexa ya, tapi tidak bisa dipakai ya, seperti yang kita tahu di Indonesia belum support.
Dan kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke bagian notifikasi. Dan notifikasi yang ditampilkan di smartwatch ini lumayan informatif. Untuk masuk menu di sini ada satu tombol ya. Jadi tinggal klik aja. Ini akan masuk ke bagian menu dan tampilan menunya seperti ini. Kita tidak bisa mengatur tema ya di sini karena cuma ada satu seperti ini aja, list. Kemudian kalau kita tekan dan tahan bagian tombol ini akan masuk ke workout. Dan jenis olahraga yang didukung di smartwatch ini ada banyak banget, totalnya ada 68 jenis olahraga. Olahraga profesional di sini pasti udah ada ya. Selain itu, smartwatch ini juga udah built-in GPS. Jadi kita gak usah ribet-ribet bawa-bawa smartphone ya kalau pengen tracking olahraga, lari atau bersepeda. Gimana kualitas GPS-nya? Kualitas GPS-nya saya katakan bagus. Memang gak sebagus kemarin ya pas saya review Xiaomi Watch S1 Active. Itu locknya cepet banget. Di sini juga terbilang cepat, tapi nggak secepat itu. Dan akurasi GPS-nya juga masih mencong-mencong ya kalau kita masuk ke area yang banyak gedung tinggi atau pohon-pohon rindang. Dan gak usah khawatir juga bagi kamu yang suka berenang, smartwatch ini udah anti air 5 ATM. Jadi kalau mau dibawa berenang sampai 50 meter juga bisa ya, sampai 10 menit mungkin. Jadi kalau sekedar basah-basahan di kolam renang atau kehujanan pastinya bakalan aman. Untuk fitur kesehatannya juga terbilang lengkap ya. Yang pertama di sini ada fitur khas Amazfit yaitu PAI. Kemudian ada fitur BPM untuk mengukur detak jantung dan fitur ini bisa kita aktifkan seharian. Akan otomatis terus ngedetek ya. Di sini 89, di sini 95, 94. Kemudian ada fitur sleep tracker untuk melacak kualitas tidur. Selanjutnya ada SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Yap, ini dia hasilnya 95%. Di sini 94%. Waduh. Kemudian ada fitur stress level juga ya untuk mengukur kadar stres dan fitur ini juga bisa aktif seharian, cakep. Untuk informasinya di sini lumayan lengkap ya. Selanjutnya ada breathing exercise ya untuk latihan pernapasan biar kita kembali rileks. Dan yang terakhir ada fitur khusus perempuan yaitu cycle untuk melacak siklus menstruasi. Kemudian fitur-fitur ekstra lainnya yang menurut saya ini bagus banget ya dan juga lumayan lengkap. Yang pertama di sini ada agenda dan kita bisa langsung menambahkan agendanya dari sini. Kemudian ada alarm, ini juga sama kita bisa tambahkan langsung dari jamnya. Dan di bagian lainnya di sini ada cuaca. Ini dia tampilan cuaca di smartwatch Amazfit GTS 2 mini. Lumayan lengkap. Kemudian ada Alexa yang udah saya singgung tadi ya, nggak bisa dipakai. Ada musik controller juga. Kemudian ada hitung mundur, stopwatch, pelacak Pomodoro, jam dunia. Yang ini ada 5 wilayah. Gak lupa ada kompas juga. Tapi sayangnya belum ada altimeter dan barometer ya. Kemudian kamera remote dan temukan ponsel. Jadi lengkap banget. Oke, itu dia review saya di smartwatch Amazfit GTS 2 mini. Smartwatch yang cakep banget di harga 1,2 juta. Fiturnya lengkap. Jadi kalau kamu nyari smartwatch yang fashionable dan juga fiturnya lengkap, ini salah satu pilihan yang saya rekomendasikan banget. Kayaknya agak terlalu berlebihan juga ya kalau kita berharap fitur lebih di harga 1,2 juta. Ini terbilang yang paling lengkap. Jadi saya agak sulit juga sih untuk nyari kekurangan dari Amazfit GTS 2 mini ini. Palingan kalau bener-bener pengen mengeluh gitu ya. Ya di bagian material aja. Ini sedikit banget sih yang menggunakan metalnya. Kemudian ini juga bakalnya masih menggunakan plastik. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Kalau kamu juga udah pakai smartwatch Amazfit GTS 2 mini ini, silahkan kamu boleh share pengalaman menggunakan smartwatch ini di kolom komentar. Biar bisa ngasih info bagi mereka yang nyari review lebih tentang smartwatch ini. Dan seperti biasa sebelum saya tutup, mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video review ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar atau boleh juga DM langsung saya di Instagram di @fauzizal19. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartwatch yang bagus tapi nggak cocok buat saya.